mereka menggunakan kekuasaan politiknya untuk memperkuat basis ekonomi dan menggunakan kontrol terhadap resources ekonomi untuk memperkuat basis politik. Gitu. Dan itu diwujudkan bukan hanya pada konteks partai politik misalnya, tapi juga diwujudkan dalam bentuk regulasi-regulasi yang kemudian menguatkan posisi mereka. Buat undang-undang nggak usah pakai repot-repot sekarang, pokoknya sudah langsung semua sepakat jadilah dalam waktu singkat, gitu ya. Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang yang sekarang ini juga sepertinya mau diusahakan ke sana, undang-undang kesehatan sebagainya yang menunjukkan bahwa ada kontrol, ada concentration of power dan control of resources yang kuat. Dan siapa yang bisa mendapatkan itu? Ya tadi itu mereka yang punya kontrol resources yang kuat, pengusaha sekaligus ketua partai, pengusaha sekaligus tokoh-tokoh politik dan sebagainya yang itu luar biasa. Yang arahnya adalah gitu ya menuju ke concentration of power. Baik, terima kasih Mas Faisal. Yang kami hormati Bu Henry, Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya, senior-senior saya di sini, Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri, Mas Rizky, kemudian Pak Laude Syarif, kemudian juga Bu Fitri dan lainnya. Mas Faisal, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Mas Faisal, saya mohon izin untuk sedikit meluas dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit cerita, kurang lebih membuat semacam perbandingan sederhana lah. Seperti apa gambaran kita sekarang kalau dibandingkan dengan zaman Pak Harto gitu. Karena sebenarnya tadi belum banyak didiskusikan, dan untuk membuat perbandingan ini supaya agak objektif gitu, saya coba untuk menggunakan sebuah kerangka berpikir yang mungkin kalau teman-teman tentang ekonomi udah agak familiar. Ada sebuah kerangka berpikir yang diperkenalkan oleh namanya Daron Acemoglu dan Robinson. Jadi Daron Acemoglu dan Robinson menulis buku Why Nations Fail, mengapa negara-negara gagal, gitu ya. Yang intinya adalah bahwa di situ ada dua bentuk kelembagaan, yaitu extractive institutions dan ada inclusive institutions. Extractive institution itu ciri khasnya adalah pengelompokan kekuasaan power gitu ya di satu kelompok gitu, dan kemudian penguasaan sumber daya juga di satu kelompok, dan kemudian diikuti dengan nanti ada beberapa yang lain lah gitu. Nah, sementara yang inclusive institution adalah satu tata kelembagaan di mana di sana lebih terbuka, yang kalau saya boleh singkatnya kira-kira lawannya dari extractive institution gitu. Nah, saya akan menggunakan kerangka berpikir itu untuk membuat perbandingan sederhana situasi di zaman Pak Harto, terutama katakanlah 10 tahun terakhir gitu ya, dan situasi pasca Pak Harto. Jadi teman-teman sekalian, di masa Pak Harto ya, konsentrasi kekuasaan jelas gitu ya, no question gitu. Tadi Pak Rizal Ramli sudah menyampaikan itu gitu ya, luar biasa pada waktu itu. Satu-satunya penguasa ya Pak Harto gitu, dan kemudian remah-remahnya di sekitarnya Pak Harto gitu ya. Jadi penguasaan ini baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi gitu ya. Nah, kemudian dari kekuasaan yang terpusat itu berlanjut ke penguasaan sumber daya. Pada waktu itu control of resources juga di tangan Pak Harto. Tadi Pak Rizal Ramli sudah memberikan contoh yang luar biasa. Pak Faisal Basri juga sudah memberikan contoh yang biasa, bagaimana kalau orang-orang di sekitar Pak Harto itu mau melakukan sesuatu ya jadilah jadi gitu kan gitu. Nah, pada waktu itu. Nah, kemudian ciri khasnya ya turunan dari itu adalah ada jejaring patron atau patronage network. Gitu ya. Di situ di zaman Pak Harto itu ciri khasnya adalah ada orang-orang di sekitar Pak Harto ya, karena mereka dengan Pak Harto, patuh pada Pak Harto, tapi mereka kemudian pada waktu yang sama bisa memanfaatkan kekuasaan mereka karena dekat dengan Pak Harto. Dan kemudian apa yang mereka lakukan, salah satu yang ciri khasnya adalah melakukan rent seeking, mencari rente. Nah, itu tadi yang kasusnya BPPC, kasusnya perdagangan jeruk, kasusnya kasusnya mobil nasional, itu kan sebenarnya bagian dari perilaku mencari rente. Yang itu terjadi di zaman Pak Harto, yang tadi kalau menggunakan kerangka berpikirnya Acemoglu dan Robinson, itu adalah satu bentuk dari concentration of power dan control of resources. Nah, kalau menggunakan kacamata ini, kira-kira sekarang kita ada di mana? Gitu. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan kacamata berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, pasca Pak Harto itu saja tidak bisa, karena 25 tahun ya panjang gitu ya, maka nggak bisa dilihat hanya dari satu, tidak bisa disamaratakan. Fase-fasenya panjang, ada fase 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima. Sekarang ya, kita kurang lebih di 5 tahun kelima. Nah, kalau saya boleh mengatakan bahwa di awal-awal 25 tahun ini, concentration of power dan control of resources tadi itu sempat tersebar gitu ya, di awal-awal reformasi itu tersebar, kemudian sehingga pada waktu itu terjadi banyak
terjadi banyak ya reformasi begitu ya, di mana kemudian terjadi kalau pada konteks politik misalnya terjadi penyebaran kekuasaan di antara partai-partai politik yang relatif berimbang, kemudian di antara para pelaku-pelaku yang lain juga berimbang, termasuk nanti kemudian mulai ada dorongan untuk melakukan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan sebagainya. Tapi kemudian memang seiring waktu, apalagi 5 tahun terakhir saya kira situasinya mulai berbalik, di mana terjadi fenomena yang menuju lagi ke konsentrasi kekuasaan dan control of resources yang tadi kalau menggunakan istilah-istilah yang sering disebut ya terjadi oligarki. Jadi ada sekelompok orang yang kemudian menguasai itu. Mereka menggunakan kekuasaan politiknya untuk memperkuat basis ekonomi dan menggunakan kontrol terhadap resources ekonomi untuk memperkuat basis politik. Gitu. Dan itu diwujudkan bukan hanya pada konteks partai politik misalnya, tapi juga diwujudkan dalam bentuk regulasi-regulasi yang kemudian menguatkan posisi mereka. Buat undang-undang nggak usah pakai repot-repot sekarang, pokoknya sudah langsung semua sepakat jadilah dalam waktu singkat. Gitu ya. Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang yang sekarang ini juga sepertinya mau diusahakan ke sana, undang-undang kesehatan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa ada kontrol, ada concentration of power dan control of resources yang kuat. Dan siapa yang bisa mendalikan itu? Ya tadi itu, mereka yang punya kontrol resources yang kuat. Pengusaha sekaligus ketua partai, pengusaha sekaligus tokoh-tokoh politik dan sebagainya yang itu luar biasa. Yang arahnya adalah gitu ya menuju ke concentration of power. Meskipun kalau saya boleh mengatakan mungkin levelnya belum seperti di zaman Pak Harto saya kira. Kalau zaman Pak Harto satu gitu, karena Pak Harto mencapai itu sudah 30 tahun berkuasa gitu ya. Nah sekarang ini 25 tahun arahnya adalah ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu ciri pertama gitu ya. Nah, jadi concentration of power mulai mengumpul lagi meskipun belum sampai ke level Pak Harto. Control of resources di tangan orang-orang tertentu mulai mengumpul lagi meskipun belum sampai di level seperti Pak Harto. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, dari concentration of power dan resource control of resources. Yang kedua adalah di antara ciri tadi extractive institutions adalah adanya unequal opportunities. Jadi unequal opportunities baik itu secara politik maupun secara ekonomi. Jadi nanti di situ kalau pada konteks politik ada yang namanya political exclusion, ada eksklusi politik dalam bentuk yang paling sederhana ya presidential threshold 20%. Nah, itu contoh yang paling sederhana, gitu ya. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana kemudian ada upaya untuk kemudian menutup kesempatan bagi yang lain untuk terlibat. Apa hubungannya dengan ekonomi? Ya itu tadi kaitannya dengan nanti secara ekonomi juga terjadi yang seperti itu. Di mana kemudian untuk bisa masuk pada ruang-ruang yang semacam tadi itu, kemudian ada barrier, ada economic barrier gitu ya. Barrier-barrier itu tidak selalu kaitannya dengan kadang-kadang barriernya berupa peraturan, kadang-kadang barriernya berupa perizinan, kadang-kadang barriernya berupa kalau misalnya kita tuh berhadapan dengan mereka yang sedang menguasai kekuasaan tadi itu dan punya kontrol resources, maka akan sulit untuk tembus. Gitu ya. Kurang lebih begitu yang terjadi. Jadi secara ekonomi juga kemudian terjadi economic barriers. Kemudian dari sisi social mobility, mobilitas sosial. Kalau misalnya konteksnya adalah kalau konteksnya adalah masyarakat biasa, sebenarnya sudah cukup baik, cukup fair. Di zaman Pak Harto juga saya kira anak desa jadi orang sukses banyak. Zaman sekarang juga banyak. Tetapi begitu kemudian kita berhadapan dengan anaknya pejabat, di zaman Pak Harto menjadi sulit. Sekarang juga begitu fenomenanya. Jadi kalau kita mau usaha gitu ya, kalau kita mau usaha asalkan nggak nyenggol yang berkuasa nggak apa-apa, masih bisa. Tapi begitu berhadapan dengan yang berkuasa menjadi sulit. Gitu. Jadi saya kira fenomena ini terjadi baik di masa Pak Harto maupun di masa sekarang, terutama ya tadi ya 5 tahun terakhir saya kira juga semakin terasa bahwa social mobility itu menjadi sulit bagi mereka yang berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan penguasa resources. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari situ maka konsekuensinya adalah apa yang tadi disebutkan oleh Pak Faisal Basri ya, inequality. Tadi Pak Faisal Basri memberikan ilustrasinya dengan data penguasaan rekening di perbankan. Saya kira kalau dalam menggunakan data yang resmi, walaupun tadi nggak disebutkan oleh beliau, juga data menunjukkan begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat misalnya menggunakan indikator yang paling yang paling standar deh gitu, yang biasa digunakan oleh para ekonom untuk menunjukkan apakah sekarang ini posisi inequality kita lebih baik atau lebih jelek dibandingkan dengan masa Pak Harto. Di tahun 1996, rasio Gini itu 0,356%. Dan itulah rasio Gini tertinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya di masa Pak Harto. Katakan 10 tahun terakhir di masa Pak Harto itu rasio Gini nggak pernah lewat dari 0,356. Bapak Ibu sekalian, tahun 2007 rasio Gini 0,367 lebih tinggi, dan sejak itu sampai hari ini nggak pernah turun
sampai kemudian bisa mencapai posisi seperti zaman Pak Harto. Jadi kalau misalnya zaman Pak Harto itu saya masih ingat betul, waktu itu saya masih SMA ya, terakhir ikut demo-demo gitu ya. Itu salah satu alasan mengapa harus mendemo Pak Harto pada waktu itu adalah karena inequality yang tinggi pada waktu itu. Adanya kesenjangan pendapatan dan seterusnya. Ternyata kalau lihat data, paling nggak data yang standar, yang walaupun tadi disebutkan oleh Pak Faisal Basri ada kelemahannya, ternyata pada waktu itu nggak separah sekarang kalau pakai angka. Meskipun angka ini sendiri mungkin nggak terlalu valid, tapi paling nggak karena sama-sama nggak validnya kan data yang sama gitu ya. Itu ya sekarang lebih parah gitu. Ya, data terakhir tahun 2019 sebelum Covid itu rasio Gininya 0,376. Tahun 2022 sesudah Covid 0,379. Bahkan kita pernah mencapai di tahun 2016, 2017 itu di atas 0,4. Jauh lebih tinggi daripada di masa Pak Harto. Nah, kalau menggunakan indikator lain misalnya, ya, indikator misalnya adalah penguasaan pendapatan oleh masyarakat, gitu ya, dengan penguasaan pengeluaran oleh masyarakat itu yang paling rendah, gitu ya, share of expenditure oleh mereka yang paling rendah di 20%. Itu juga lebih parah sekarang. Tahun 1996 hanya 8%-an yang dikuasai 8% pengeluaran itu dilakukan oleh mereka yang punya 20% pengeluaran terendah, gitu ya. Nah sekarang 20% orang yang menguasai pengeluaran terendah itu, yang mengeluarkan pengeluaran terendah itu hanya menguasai 7,3%, lebih jelek daripada dulu. Kemudian kalau dibalik, pengeluaran oleh mereka yang berada di 20% paling atas, tahun 1996 itu 44,4%. Lalu kemudian tahun 2019 45%, tahun 2022 45,8%. Artinya mereka yang di atas itu dapat lebih banyak. Paling enggak kalau dari si pengeluaran, meskipun sekali lagi ini mungkin pengeluaran ukuran yang tidak sempurna gitu ya, punya banyak kelemahan di sana, tapi dengan ukuran itu saja sudah lebih parah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira tadi kalau kita kembali ke awal bahwa karena ada unequal opportunities gitu ya, baik secara politis maupun secara ekonomi, maka kemudian yang terjadi adalah salah satu konsekuensinya berupa ketimpangan yang semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketimpangan yang meningkat ini bukan hanya pada konteks individual, tapi juga pada konteks antar daerah. Jadi kalau kita lihat misalnya apakah terjadi pemerataan pendapatan antara provinsi di Indonesia atau pemerataan pendapatan antar kabupaten kota di Indonesia, data menunjukkan kalau kita hitung menggunakan yang namanya indeks Williamson, sekarang malah lebih parah. Jadi misalnya kalau kita menghitung indeks Williamson untuk PDRB kabupaten kota di Indonesia misalnya, atau indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB provinsi di Indonesia misalnya, itu angkanya lebih parah sekarang daripada dulu sebelum di masa Pak Harto. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian kita, menjadi catatan kita bahwa memang situasinya gitu ya, secara outcome gitu, itu belum berubah kalau kalaupun nggak mengatakan lebih parah, itu minimal nggak lebih bagus daripada di masa Pak Harto. Secara kelembagaan mungkin sebagian udah lumayan lah dibandingkan dulu. Ya, pada konteks dulu mungkin tadi konsentrasi kekuasaan luar biasa, control of resources begitu luar biasa, sekarang sudah agak berkurang lah, paling nggak agak tersebar gitu ya. Control of konsentrasi kekuasaan sudah menyebar ke raja-raja kecil gitu ya, termasuk daerah-daerah gitu, kontrol administrasi juga menyebar gitu. Tapi secara outcome gitu, bagi masyarakat kesejahteraannya pada dasarnya kalaupun nggak dibilang lebih jelek, minimal nggak lebih bagus gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi sebenarnya indikator yang juga bisa kita gunakan untuk menunjukkan apakah sudah berubah nih dari extractive institution zamannya Pak Harto ke yang sekarang gitu, yaitu the absence of an impartial system of justice gitu ya. Ketidakadaan sistem keadilan hukum ya, yang imparsial. Tapi karena ada dua pakar yang sudah di bidangnya, ada Pak Laude dan Bu Bivitri, saya kira saya nggak akan bahas itu. Nanti beliau-beliau saya kira akan bahas itu secara lebih detail. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan saya adalah bahwa saya kira selama 25 tahun kita mengalami proses reformasi ini gitu ya, secara kelembagaan lumayanlah sempat ada perubahan di awal-awal reformasi, meskipun semakin kesini saya kira kelembagaan itu mulai lagi mengarah ke situasi yang dulu sebenarnya kita hindari. Dan karena itu maka tentu saja kita harus melakukan sesuatu supaya ini nggak terus berlanjut. Salah satu kesyukuran kita saya kira adalah nggak jadi 3 periode, itu sudah konkret itu gitu ya. Karena kalau itu diteruskan udah tanda-tanda bahwa ini akan semakin cepat gitu ya. Jadi itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Faisal gitu tentang bank sentral gitu ya. Jadi pada dasarnya yang terjadi pada Bank Sentral Indonesia di zaman Pak Harto kan Bank Sentral itu di bawah Presiden
Waktu itu Gubernur Bank Indonesia itu biasanya ditunjuk oleh Pak Harto sebagai bareng ya, sebagai bagian dari pengumuman kabinet. Ya, maka pada waktu itu adalah pengumuman menteri-menteri kabinet dan pejabat setingkat menteri. Salah satunya adalah Gubernur Bank Indonesia. Nah, kita tahu bahwa sesudah Pak Harto jatuh, kemudian masuk era reformasi, yang terjadi undang-undang tentang perbankan diubah, undang-undang tentang Bank Indonesia diubah, dan kemudian Bank Indonesia dibuat lebih independen. Gubernur Bank Indonesia tidak lagi ditunjuk presiden, Gubernur Bank Indonesia tidak lagi secara dengan menteri, gitu ya. Nah, tapi memang salah satu konsekuensinya seperti katakan oleh Pak Faisal bahwa kewenangan tugas dan kewenangan Bank Indonesia itu diubah. Salah satunya adalah bahwa Bank Indonesia fokus saja pada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah pada waktu itu. Di mana salah satu yang hilang adalah tugas sebelumnya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi Pak Faisal saya kira di undang-undang terbaru, di undang-undang Cipta Kerja itu sudah mulai dibalikin. Gitu ya, sudah mulai dibalikin. Tapi ya ini bagian dari fenomena tadi mungkin ya, bagian dari fenomena dinamika sesudah reformasi itu saya kira. Nah, Bapak Ibu kan cukup dari saya, terima kasih.